Tahu nggak sih teman-teman, kalau kita menggunakan EG105GWT dari Ruijiri ini, sebenarnya kita bisa menggunakan lebih dari satu ISP. Walaupun kalau kita lihat di sini, WAN 0 yang warna kuning hanya satu, tapi di LAN 1, LAN 2, dan LAN 3, ini bisa kita ubah sebagai interface WAN juga. Nah, di video kali ini saya akan mencoba simulasi menggunakan dua ISP, dan saya pengen coba membelokkan traffic sebuah website menuju ke ISP tertentu. Nah, teman-teman ingin tahu bagaimana cara konfigurasi detailnya? Tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan notif ketika kami upload video terbaru. Di depan saya sudah ada EG105GWT dari Ruijiri yang sudah saya hubungkan ke dua sumber internet teman-teman. Jadi ada di WAN 0 ini sama di WAN 1. WAN 1 ini sebenarnya kalau di labelnya itu tertulis adalah LAN 3 teman-teman. Jadi LAN 1, LAN 2, LAN 3 ini bisa kita ubah dia sebagai sumber internet atau nanti kita juga bisa gunakan untuk distribusi internet ke jaringan lokal kita. Nah, yang harus saya lakukan adalah saya akan remote dulu konfigurasinya. Yang pertama akan saya ubah dulu LAN 3 menjadi WAN 1. Kemudian akan saya dapatkan internet menggunakan DHCP dan saya akan lakukan konfigurasi untuk bisa membelokkan traffic URL atau website tertentu melalui ISP yang saya tunjuk nanti. Pertama saya akan konekkan dulu WiFi-nya. Jadi connect menggunakan laptop langsung seperti ini, atau kalau teman-teman lebih mudah pakai handphone juga bisa ya. Kebetulan WiFi-nya masih menggunakan WiFi default. SID-nya adalah @ruiji, kemudian ada 4 digit MAC address di belakangnya, dan dia open, tidak ada passwordnya. Jadi saya langsung bisa connect seperti ini. Lanjut saya buka browser, kemudian nanti akan saya akses dengan IP defaultnya juga 192.168.110.1. Kemudian saya gunakan password yang sebelumnya sudah saya create. Nah, nanti topologinya kita bisa lihat di sini. Kebetulan sekarang yang aktif baru WAN 0 saja. Ini bisa kita lihat di bagian gateway. Kemudian masuk di network dan ada menu di situ WAN. Kita bisa lihat yang sekarang aktif itu baru WAN 0. Yang IP-nya saya dapatkan menggunakan DHCP, dapat IP 192.168.1 sekian. Nah, untuk bisa mendapatkan WAN yang kedua, atau di sini nanti namanya adalah WAN 1, kebetulan yang connect tadi, yang saya colokkan tadi itu adalah LAN 3. Yang ini bisa saya ubah statusnya dia dari LAN agar dia bisa menjadi WAN teman-teman. Jadi ada dua ya, ada WAN 0 sama WAN 1. Jadi LAN 1, LAN 2, nih, kemudian LAN 3 itu semuanya bisa kita ubah menjadi WAN. Sehingga kalau kita mau total sebenarnya bisa 4 line ISP masuk di EG105 ini. Sedangkan yang LAN 0 ini dia tidak bisa diubah karena kita gunakan untuk menuju ke jaringan lokal kita. Jadi ini benar-benar dikhususkan untuk interface lokal ya, atau LAN untuk internal jaringan kita. Nah, setelah WAN 1 ini kita create, nanti di bagian bawah ada opsinya. Ini saya pakai DHCP aja karena kebetulan sumber internetnya juga menggunakan DHCP server. Kemudian bisa coba di save aja. Kita akan tunggu nanti dia akan dapat IP address berapa. Oke, setelah kita tunggu, tadi ada proses beberapa detik. Nah, sekarang kondisinya WAN 1 sudah mendapatkan IP dari segmen 10.10.10. 252 belakangnya. Gateway-nya adalah 10.10.1. Sedangkan untuk WAN 0 itu nanti dia mendapatkan IP 192.168.1.252 dan gateway-nya di 1.1. Nah, kalau kita menggunakan RII sebenarnya NAT-nya itu sudah otomatis. Teman-teman bisa cek di bagian bawah di advanced setting. Itu nanti sebenarnya di situ NAT mode-nya sudah otomatis nyala. Jadi kita nggak perlu bikin rule-nya satu persatu. Nah, dari sini ketika kita menggunakan lebih dari satu ISP di Ruijiri itu ada pilihan namanya load setting teman-teman.
Jadi ini bisa kita ubah-ubah, kita mau membuat skenario 2 ISP ini kita pakai secara bersamaan, atau kalau di sini istilahnya adalah active backup. Kalau mungkin di brand lain disebutnya adalah failover. Jadi ketika satu fail, baru nanti yang ISP selanjutnya membackup traffic untuk menuju ke internet. Nah, di sini saya pilih aja load balancing biasa. Kemudian di bagian bawah sebenarnya bisa kita set untuk one rate-nya juga. Ini sebenarnya sudah kita bahas juga di video sebelumnya. Teman-teman bisa cari aja load balance, atau juga nanti ada juga PBR Ruijiriyi ya di channel Citra Web ini juga. Kemudian nanti dia juga punya line probe. Line probe ini sebenarnya digunakan untuk mengetes internetnya apakah masih jalan atau enggak. Jadi di sini dari 10 sama 11 itu dia bisa melakukan pendeteksian. Nanti dia akan mendeteksi ping ke 88 dan seterusnya, statusnya online atau offline. Jadi nanti bisa berubah secara atau berganti secara otomatis antara 11 sama 10 ini. Bahkan kalau teman-teman juga punya IP versi 6, kita juga bisa aktifkan di bagian bawah ini. Tapi sekarang kita masih pakainya yang IP versi 4 aja teman-teman. Nah, sebenarnya dengan mengaktifkan one1 ini, maka kalau kita coba lihat di bagian workspace, biasanya nanti topologinya juga akan otomatis berubah. Kita coba refresh dulu ya. Oke, kebetulan masih sama, one-nya 1. Nanti kita coba lihat pada saat kita sudah arahkan traffic ke website tertentu, ya biasanya nanti dia akan berubah di sini. Nah, ini setelah saya refresh, kita bisa melihat sekarang yang aktif ada 2 one, ada 10 sama 11. Oke, setelah 10 sama 11 ini aktif, kemudian bagaimana cara kita bisa mengarahkan traffic ke URL atau website tertentu? Itu nanti kuncinya ada di settingan gateway ini teman-teman. Jadi kita masuk ke bagian gateway, kemudian kita masuk ke bagian advance. Nanti di situ kita bisa temukan ada namanya routing. Nah, di routing ini sebenarnya kita bisa buat namanya PBR, Policy Based Route. Kemudian juga ada static routing, ada juga ini nanti kuncinya yang akan kita bahas adalah namanya app routing table. Nah, untuk PBR sudah pernah kita bahas juga di video sebelumnya, jadi teman-teman bisa cek juga. Nah, sekarang di video kali ini saya akan fokus di bagian app routing table ini. Nanti config-nya sangat gampang, kita tidak perlu config yang terlalu ribet. Tapi yang pasti kita harus tahu dulu, karena nanti di sini kita menggunakan semacam kayak website group. Jadi kita akan cek dulu website-website itu masuk di grup apa. Nah, ngeceknya di mana? Kita bisa masuk di bagian behavior, kemudian di bagian website management, itu nanti kita bisa cek ada yang namanya website group. Jadi di sini ada game, ada finance, ada sosial, ada shopping segala macam, kita bisa lihat di sini. Ada juga misalnya video, ini ada YouTube dan segala macam ya, kita bisa lihat di sini semua. Kalau misalnya teman-teman ada website yang belum ada atau belum masuk di sini, itu kita juga bisa tambahkan teman-teman. Contohnya ini yang meeting ini tadi saya tambahkan secara manual. Caranya adalah kita add saja di sini. Kemudian misalnya group name-nya teman-teman kasih apa gitu ya. Misalnya video atau tadi saya bikin namanya meeting gitu ya. Nah, nanti membernya di sini kita bisa set misalnya zoom.us, kemudian zoom.com, atau misalnya meet.google.com dan seterusnya. Nah, ini kita bisa add grupnya di sini, maka nanti dia akan muncul di bagian bawah, contohnya seperti yang sudah saya tambahkan ini. Atau kalau misalnya kita lihat di bagian video kok ternyata belum lengkap, ini kita bisa edit. Terus kita tambahkan di sini. Misalnya kayak YouTube, itu mungkin dia nggak cuma ngambil dari YouTube saja gitu ya. Ada YTIMG, ada Google Image dan segala macam, bisa teman-teman tambahkan di sini. Kalau memang belum termasuk yang sudah ada list di sini. Nah, begitu juga aplikasi teman-teman. Jadi nanti kita bisa membelokkan baik itu menggunakan URL website ataupun menggunakan aplikasi. Itu juga sama. Nanti kita di app blog ini kita bisa bikin yang namanya application group custom di sini juga bisa. Gitu. Jadi kita set dulu di sini.
Saya fokusnya akan di bagian website manajemennya ini untuk percobaan kali ini. Sudah ada banyak, nanti saya mungkin akan ambil contoh beberapa untuk bisa dibelokkan ke interface one atau ke ISP tertentu. Nah, kalau di sini sudah, kita balik lagi ke bagian advance. Kemudian kita masuk di routing lagi. Kemudian kita masuk di app routing table. Nah, penambahannya seperti apa? Ini gampang banget teman-teman. Jadi tinggal kita add saja di sini. Kemudian teman-teman bisa pilih user group kalau memang sudah didefinisikan sebelumnya. Tapi kalau belum, kita bisa pilih custom. Kemudian kita isikan alamat IP dari klien-klien yang akan dibelokkan trafficnya. Kebetulan ini jaringan lokal saya Wi-Fi-nya itu menggunakan IP 192.168.110 titik sekian. Ini masih default bawaan pabrik dari Rujiri-nya. Kemudian routing type-nya ada dua, ada URL sama yang application. Kalau kita pilih application, nanti dia bisa memilih dari application list yang sudah ada di sini. Saran saya kalau teman-teman mau pakai ini, library-nya harus pakai yang last update ya. Nanti ada di bagian sistem, nanti kita bisa pilih library untuk apps-nya. Ini kita bisa pilih di sini banyak. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau untuk yang app ini atau application ini biasanya akan menangkap traffic-traffic yang asalnya dari aplikasi, contohnya di handphone, kemudian di tablet gitu ya. Sedangkan kalau yang URL ini, dia akan menangkap aplikasi atau website yang dia diakses melalui browser, teman-teman. Contohnya kita akan coba dulu yang URL routing. Kemudian website grupnya kita pilih, misalnya kita akan coba dulu sosial gitu ya. Termasuk Facebook sepertinya masuk di sini. Kemudian time-nya ini saya aktifkan sepanjang waktu, sepanjang hari. Kemudian saya akan coba dia keluar lewat 10. Kemudian kita pilih OK. Nah, saya akan coba satu lagi, misalnya yang dilewatkan melalui 11. Misalnya saya juga tambahkan di sini usernya. Masih di segmen 110 juga. Kemudian URL dan website grupnya kita coba pilih yang video tadi. Nah, video saya coba lewatkan melalui 11. Ya, tentu saja ini custom tergantung dari kebutuhan teman-teman. Misalnya kalau misalnya one satunya lebih bagus, boleh nanti lewatkan sana semua gitu ya. Oke, konfigurasinya simple, hanya seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan coba lakukan pengujian. Nanti akan saya coba yang paling gampang mungkin pakai traceroute saja ya. Biar kelihatan gateway-nya. Jadi saya buka terminal dari laptop saya, kemudian saya coba traceroute. Kita akan coba buka YouTube dulu mungkin. Nah, kita bisa lihat YouTube sekarang dilewatkan ke gateway 1010. Ini adalah 11 ya. Kemudian kita coba untuk ke Facebook. Facebook ini masuk di sosial harusnya. Nah, kita bisa lihat di hub kedua, oh dia masih lewat yang 10, kita akan coba lagi. Nah, sekarang dia akan lewat di 10 ya. Tadi dia masih lewat di 11 yang 10.1. Sekarang dia lewat yang 10 yang 192.168.1.1. Jadi memang nanti dia akan update teman-teman di Rujiri-nya ya. Sebagai contoh tadi saya coba menambahkan rule-nya. Kalau kita lihat di sini, kita coba edit. Nah, di situ ada satu parameter namanya traffic assurance, di mana ini kalau kita arahkan pointernya ke sini, maka ini adalah sebuah fitur yang bisa digunakan untuk memastikan bahwa koneksi ke website grup ini tetap berjalan walaupun mungkin one yang kita tuju atau outbound interface-nya itu dalam kondisi mati. Jadi contohnya video itu harusnya lewat di 11. 11 itu seharusnya dia pakai IP yang 10.10 tadi ya gateway-nya.
Tapi kalau kondisinya WAN 1 ini mati atau tadi rule-nya saya disable gitu ya, maka nanti dia juga akan bisa lewat di WAN 0 gitu ya. Ya, jadi saya tunjukkan tadi WAN-nya. Ini WAN 0, IP-nya 192.168.1.1 gateway-nya. Kemudian di WAN 1 adalah 10.10.1. Nah, kita akan coba misalnya WAN satunya ini kondisinya dia mati gitu ya. Misalnya saya ubah menjadi LAN gini. Kemudian OK atau save. Atau mungkin kalau di jaringan aslinya mungkin dalam kondisi misalnya fiber optiknya terputus atau koneksinya terputus gitu ya. Dan dalam kondisi di sini bagian advan ini routing app-nya dia masih nyala. Nah, ini ada tandanya seperti ini. Ya, masih enable. Ini ada MTU dan segala macam. Ini hanya error sedikit aja. Nah, ini kalau saya coba trace lagi, yang seharusnya video itu lewat WAN 1, nanti dia bisa juga dilewatkan ke WAN yang 0 atau yang 192.168.1.1. Nah, ini. Jadi bukan berarti kemudian karena di mapping ya, YouTube harus lewat di WAN 1 yang gateway-nya 10.10.1. Tapi karena 10.1-nya dalam kondisi mati sekarang, maka otomatis dia akan pindah ke gateway yang masih available. Ini juga nanti berlaku kalau misalnya kondisinya yang putus adalah koneksi di tengah ya teman-teman, antara EG105 ke arah modem misalnya seperti itu. Dan pastinya itu juga bisa dites secara otomatis oleh Ruijiri itu melalui fitur yang tadi namanya adalah line probing. Ini dalam kondisi kalau misalnya kita menggunakan lebih dari satu WAN, nanti dia akan kelihatan ada WAN 0, ada WAN 1. Saya coba balikan lagi. WAN satunya saya aktifkan, DHCP, coba saya save lagi. Sudah mendapatkan IP, sudah mendapatkan gateway, masih sama 10.10.1 gateway-nya. Kemudian rule yang tadi belum saya hapus, jadi di bagian advan ada routing app masih ada. Nah, ini nanti kalau yang YouTube, kalau misalnya sudah nggak ada, bisa kita tambahkan lagi. Ya, kita coba refresh. Ya, ini WAN 0. Nah, sekarang kita tambahkan lagi misalnya untuk yang YouTube tadi. Kita masukkan video, dia lewat di WAN 1. Oke. Nah, memang nanti kalau teman-teman sudah implementasikan ini, mungkin butuh waktu sekitar mungkin 30 sampai 60 detik untuk si RII melakukan update routingnya. Jadi kalau langsung seperti ini, kadang-kadang kalau kita tes itu dia masih melewati gateway yang WAN 0 tadi. Ya, jadi dia masih butuh waktu untuk melakukan update teman-teman. Ya, jadi tidak perlu ragu, tinggal tunggu saja. Contohnya di tempat saya ini, pada saat saya aktifkan, kemudian saya tunggu tadi beberapa detik. Nah, sekarang untuk sosial atau YouTube tadi dia sudah melewati gateway yang 10.10.1. Kemudian terakhir ya, kalau teman-teman pengen monitoring trafficnya, tentu saja kita akan balik lagi ke bagian workspace di sini. Nanti kita juga akan bisa melihat bahwa kondisi traffic sekarang ada dua WAN ya, ada WAN 0 sama WAN 1. Kita bisa lihat upload downloadnya di sini. Walaupun mungkin ini update-nya tidak secara real time, jadi bisa kita refresh di sini, atau nanti dia akan menampilkan average-nya teman-teman. Jadi dia akan update mungkin sekitar 1 atau 2 menit sekali. Nih, kita bisa lihat di sini traffic-nya. Jadi selain kita bisa melihat dari traceroute, kita juga bisa melihat traffic-nya lewat topologi yang sudah ada di bagian dashboard awal,
atau di bagian menu workspace di konfigurasi Ruijiri ini, teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman percobaan saya untuk menggunakan lebih dari satu ISP. Saya menggunakan 2 ISP, kemudian saya coba belokkan akses ke website atau URL tertentu untuk menuju ke WAN 0 ataupun ke WAN 1 yang sudah saya coba tadi. Nah, kuncinya adalah kalau teman-teman menggunakan Rigi, itu silahkan menggunakan yang seri EG. Contohnya saya menggunakan EG 105 atau teman-teman nanti bisa menggunakan seri-seri Easy Gateway yang lain. Dan konfigurasinya juga sangat mudah, kita tidak perlu mendefinisikan URL-nya satu persatu. Cuman memang kalau memang belum ada di listnya, teman-teman bisa custom atau nambahin sendiri website yang teman-teman pengen di dalam website group yang sudah ada di situ. Nah, buat teman-teman yang pengen juga menggunakan router dari Ruijiri ini, langsung saja cek di website citraweb.com atau teman-teman juga bisa cari di marketplace kesayangan teman-teman semua dengan nama toko Citraweb. Terima kasih sudah menonton video kali ini, dan jangan lupa share video ini buat penggiat jaringan yang lain. Jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol loncengnya. Kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya.